Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini saya lagi membuat episode ini solo. Karena apa? Karena saya yang akan mereview wheelset Fulcrum Zero Carbon ya. Fulcrum Zero Carbon. Ini yang saya pakai kemarin di TGX ya. Jadi saya memakainya total sudah 500 km ya. Ya ada suka duka ya ketika saya ini mendapat tugas untuk mereview barang ya. Bukan pekerjaan yang enak sebetulnya, tapi kita cari enaknya aja karena toh saya juga suka sepedaan begitu loh. Jadi saya ambil sisi sukacitanya aja. Ya, sukacitanya yaitu saya bisa menikmati wheelset ini sepanjang perjalanan ke TGX dan juga setelah TGX waktu saya juga latihan ya. Itu saja yang saya ambil sebetulnya. Karena saya merasa bahwa wheelset itu bagian yang sangat tidak bisa dipisahkan dari bersepeda ya. Road bike itu tidak bisa dipisahkan dari wheelset ya. Karena apapun wheelset ini yang akan menambah performa ya. Bila mana frame-nya itu sudah menjadi faktor yang fix ya. Faktor fix ya. Wheelset ini bisa menjadi faktor yang variabel ya. Variabelnya karena Anda punya pilihan banyak wheelset, misalnya alloy wheelset, carbon wheelset ya. Wheelset yang saya pakai di BMC yang full bike itu adalah Mavic alloy ya. Ya tentunya itu tidak bisa diandalkan karena itu dari segi berat ya, dari segi performa ya juga mungkin masih mediocre ya, bahkan basic sekali ya, nggak nyalakan karena itu memang full bike. Nah kemudian waktu diganti dengan wheelset karbon ini ya tentunya performanya itu kayak bumi dan langit ya. Bukan bumi dan langit karena harganya ya, harganya memang bumi dan langit, tapi performanya. Oke. Nah di sini kita lihat dulu sejarahnya Fulcrum Racing Zero ya, itu bermula dari mana. Saya mempunyai pengalaman awal-awal yaitu Fulcrum Racing Zero itu hampir 10 tahun yang lalu. Dan saya pribadi punya Fulcrum Racing 7, itu yang paling murah. Fulcrum Racing 7 saya beli itu ya nggak sampai 3 juta. Karena saya kaget, kok bisa ada wheelset road bike yang cukup ekonomis harganya. Karena waktu itu saya mencari satu wheelset tambahan untuk ya geladakan di luar Mavic Xerium SLS yang saya punya itu. Wheelsetnya enggak ya alloy ya. Ya itu basic sekali, jadi berat dan segalanya ya. Tapi brand Fulcrum ini memang terkenal dengan durability-nya ya, durabilitas. Kemudian disambung dengan Fulcrum Racing Zero yang harganya lebih mahal karena seri Zero. Kemudian disambung dengan Fulcrum Racing Zero Night yang brake line-nya itu Exalit dan brake pad-nya harus pakai yang special Exalit punya ya. Tapi oke lah. Setelah itu disambung dengan Fulcrum Racing Competizione. Nah, itu lebih premium lagi. Teman-teman kita waktu itu banyak yang pakai yang di Asrul Ananda School of Suffering itu waktu zaman lalu.
Tapi saya sendiri tidak pakai, saya waktu itu mengandalkan Head Ardennes Plus ya. Nah ini saat ini ada sambungannya. Mungkin karena Fulcrum melihat bahwa Fulcrum Racing Zero ini adalah tipe yang begitu populer ya. Pemiliknya juga banyak sekali di seluruh dunia, Fulcrum Racing Zero ini. Sehingga mereka sekarang ini membuat pengembangannya di karbon ya. Ini yang saya pakai ini di DGX Fulcrum Racing Zero Carbon. Ya kualitasnya ya kualitas Fulcrum. Yang Anda ekspektasinya ya ini Fulcrum ini. Bagaimana? Robust menurut saya. Robust itu bahasa Inggris. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu ya juga mantap, kuat. Saya tidak meragukan sama sekali karena kalau dilihat konstruksinya aja ya saya pakai tangan saya aja untuk tidak ada bagian yang melewat ya. Karena spoke-nya ya juga bagian integral ya. Spoke-nya ini proprietary, jadi spoke pipi. Tapi pipinya bukan pakai misalnya sapim pipi gitu, enggak. Sapim iron enggak, bukan. Ini asli spoke-nya Fulcrum. Ya, straight pull, tapi konstruksinya dengan hubnya itu asli Fulcrum punya. Ya, hubnya menggunakan ini karbon juga hubnya ini. Luar biasa. Kalau misalnya Anda lihat, ya luar biasa. Jadi ini bukan build set China yang tiru-tiruan gitu ya, yang dijual murah misalnya, masif murah gitu. Tapi ini enggak. Ini benar-benar kualitas. Ada harga, ada rupa ya. Benar. Berapa harganya kalau misalnya Anda tanya sekitar 28-an. Sudah menyentuh 3. Dan siapakah kompetitornya? Kompetitornya itu kalau nggak salah Campagnolo, Shamal Carbon juga. Cuman yang Shamal Carbon itu rasanya kok di bawahnya ini ya. Masih di bawahnya ini harganya. Ini jauh lebih, menurut saya ini jauh lebih hebat. Konstruksi dan desainnya aja luar biasa karbonnya. Yang menarik dia tetap mempertahankan profil rendah ya. Kalau nggak salah ini profilnya ini 28 mm, hampir 30. Anda tahu sendiri ya betapa sulitnya bagi wheelset karbon itu membuat wheelset yang tipis-tipis, ya, yang profil tipis. Karena apa? Mudah pecah. Ya, profil tipis ini mudah pecah kalau misalnya kena lubang ya. Makanya dia harus hati-hati. Kalau bikin profil 50 sih gampang karena kan pasti lebih kuat ya. Nah, ini tipis. Nah, saya lihat sendiri ini walaupun tipis tapi tebal ya. Solid gitu. Jadi extra protection mungkin layeringnya ini ya. Jangan lupa juga waktu itu saya pernah membuat review tentang Reynolds AR29 ya. Itu 29 mili. Itu wheelset mountain good. Artinya itu wheelset untuk nanjak. Sama. Fulcrum Racing Zero Carbon ini ya juga untuk nanjak ya. Specialized untuk nanjak. Makanya waktu saya pakai di DGX itu saya merasakan betapa sangat membantu ya pas tanjakan di GLS itu. Ya, padahal BMC saya adalah alloy yang notabene ya pasti berat. Tapi dengan wheelset ini saya merasakan aduh enak. Satu hal lagi yang tentang wheelset ini adalah nyaman ya. Karena apa? Ya spoke-nya panjang-panjang sehingga masih bisa memberikan Anda perlindungan terhadap getaran ya. Perlindungan terhadap getaran. Getarannya masih bisa diredam. Ya. Ini adalah wheelset spesialis untuk yang suka tanjakan. Udah, begitu aja. Karena wheelset ini Anda membayar sekitar puluhan juta tapi
kalau misalnya Anda mau sepeda Anda nampak good look, apanya yang bisa di good look? Wong ini bukan wheelset yang tebal atau apa yang nggak ada good looknya sama sekali ya. Tapi wheelset ini memang dibuat untuk Anda mampu nanjak. Tuh. Nanjaklah. Gunung setinggi apapun sikat. Karena ini akan memberikan Anda kemenangan, victory pada saat-saat summit finish, ya finish yang di atas. Tentang kualitasnya, tentang durabilitasnya, tentang penampilannya, benar-benar ini wheelset premium sudah, ya. Logo merah fulcrum, ya. Terus pola-pola pembuatannya, ada pola karbon di sini, luar biasa bagus. Saya kagum, ya. Dan juga free hub-nya itu bukan dari third party, tapi dari dia sendiri ya, free hub-nya ini. Bukan free hub, maksudnya hub-nya ini. Hub-nya ini dari dia sendiri. Yang enggak usah diragukan ya. Ini pakai CULT kalau nggak salah. CULT. Ya, CULT-nya apa? Ini sudah ada logonya CULT. Sama dengan yang dipakai Campagnolo, karena mereka satu perusahaan, satu naungan ya. Ada yang bilang bahwa Fulcrum ini yang buat Campagnolo, tapi ada yang bilang bahwa Campagnolo justru dibuat oleh Fulcrum. Ya sudahlah, nggak usah berdebat. Ya, jadi Fulcrum Racing Zero dengan bandrol sekitar 28 juta. Siapa yang kira-kira untuk siapa ya? Kira-kira ya untuk Anda yang benar-benar ingin punya satu wheelset andalan sepanjang masa misalnya ya. Andalan sepanjang masa untuk nanjak. Udah. Jadi Anda jangan konsen. Kalau misalnya Anda membeli wheelset ini, sudah jangan konsen untuk good look atau nyari good look atau untuk nyari aero di flat itu sudah jangan. Ya, tapi wheelset ini sangat anti side wind. Enak sekali, kena side wind Anda enggak munting-munting karena ini low profile. Walaupun spoke-nya spoke aero ya. Spoke aero itu kan pipi, kalau kena side wind kan pasti juga limbung, tapi ini luar biasa. Saya tidak merasakan apa-apa. Enak sekali. Saya enjoy dengan wheelset ini, dan kalau saya pakai itu seolah-olah saya ini merasakan bahwa ini barangnya mewah. Enak sekali ya. Jadi ya tentunya dengan harga segitu ya ekspektasinya bahwa Anda mendapatkan sesuatu yang premium gitu. Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya, dari sisi performa, durabilitas, after sales misalnya, terus brand ya, hub quality, bearing dan sebagainya itu sudah Anda sudah tak perlu diragukan lagi ya. Ini dia Fulcrum Racing Zero Carbon. Sampai ketemu.